Menantu perempuanku menampar wajahku di depan semua orang saat makan malam. Keesokan harinya aku bereaksi. Nama saya Ratna, seorang ibu berusia 58 tahun yang selama ini selalu berusaha menjadi ibu mertua yang baik. Tapi malam itu, malam yang mengubah segalanya. Aku tidak pernah menyangka akan menerima perlakuan yang begitu memalukan dari menantu perempuanku sendiri, Sinta. Itu terjadi saat makan malam keluarga besar di rumahku. Semua orang hadir, suamiku Budi, anak-anakku, cucu-cucu, bahkan adik-adikku dengan keluarga mereka. Total ada sekitar 20 orang yang berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-35. Sinta, istri dari anak sulungku Rendra, datang terlambat hampir 2 jam. Wajahnya terlihat kesal sejak dia melangkah masuk ke rumah. Aku mencoba menyapanya dengan ramah, bertanya apa dia baik-baik saja, tapi dia hanya menatapku dengan pandangan yang sulit kujelaskan. Makan malam berjalan cukup meriah sampai aku tanpa sengaja menyebutkan bahwa cucuku, Alia, anak Sinta dan Rendra, terlihat sedikit kurus akhir-akhir ini. Aku hanya khawatir sebagai nenek. Tidak ada maksud buruk sama sekali. Tapi Sinta tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Ibu selalu saja mencampuri urusan kami," teriak Sinta dengan suara keras yang membuat semua orang terdiam. Aku terkejut. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak mengerti kenapa komentar sederhana itu bisa membuatnya semarah ini. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa aku tidak bermaksud mencampuri, hanya peduli pada cucu. Tapi justru itu yang membuat Sinta semakin marah. Dia berjalan mendekati tempat dudukku dengan langkah cepat yang terdengar menakutkan. "Peduli? Ibu tahu apa tentang peduli?" kata Sinta dengan nada yang sangat kasar. Matanya menatap tajam ke mataku, dan aku bisa merasakan kebencian yang mengalir dari pandangannya. Semua tamu yang hadir mulai tidak nyaman. Beberapa berbisik-bisik. Rendra, anakku, mencoba menenangkan istrinya. "Sinta, tolong, ini bukan tempatnya," kata Rendra sambil memegang lengan istrinya. Tapi Sinta menepis tangan Rendra dengan kasar, seolah-olah sentuhan suaminya sendiri membuatnya jijik. "Tidak, aku sudah muak," teriak Sinta lagi. "Sudah bertahun-tahun aku diam saja mendengar semua komentar ibu. Soal cara aku memasak, cara aku mengasuh anak, cara aku berpakaian, semuanya selalu salah di mata ibu. Aku benar-benar bingung. Memang sesekali aku memberikan saran, tapi bukankah itu wajar untuk seorang ibu mertua? Aku tidak pernah bermaksud menyakiti atau menghakimi Sinta. Aku hanya ingin membantu karena aku pikir itulah yang dilakukan keluarga. Sinta, aku mohon, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin," kataku sambil mencoba berdiri dari kursi. Tapi sebelum aku sempat berdiri sepenuhnya, yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan terdiam dalam syok. Plah! Sinta menampar pipiku dengan keras. Suara tamparan itu bergema di ruang makan yang sunyi. Aku merasakan perih di pipi, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dalam. Tidak pernah dalam hidupku aku diperlakukan seperti ini, apalagi di depan keluarga besarku sendiri. Air mataku langsung mengalir. Bukan karena sakit fisik, tapi karena malu dan sakit hati yang luar biasa. Suamiku Budi langsung bangkit. Wajahnya merah menahan amarah. Adik-adikku dan anak-anakku yang lain terlihat syok, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rendra menarik Sinta menjauh dariku. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Rendra pada istrinya. Tapi Sinta bahkan tidak terlihat menyesal. Dia menatapku dengan tatapan penuh kemenangan, seolah dia baru saja memenangkan sesuatu. "Itu baru sebagian dari apa yang seharusnya ibu terima," kata Sinta dengan dingin. Kemudian dia mengambil tasnya dan keluar dari rumah, meninggalkan Rendra yang terlihat benar-benar hancur dan bingung di tengah ruangan. Pesta ulang tahun pernikahan kami berakhir dengan sangat buruk. Semua tamu pulang lebih awal dengan rasa tidak nyaman. Aku menghabiskan sisa malam itu menangis di kamar, sementara Budi mencoba menghiburku sambil menyembunyikan amarahnya sendiri. Rendra datang ke kamarku malam itu, meminta maaf berkali-kali atas tindakan istrinya. Dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sinta akhir-akhir ini. Istrinya berubah menjadi orang yang berbeda.
Tapi permintaan maaf itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang kurasakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang salah. Apa yang telah kulakukan sampai Sinta bisa membenciku sebegitu dalamnya. Aku mengingat semua interaksi kami selama 5 tahun pernikahan mereka. Mencari tahu di mana aku berbuat salah. Memang benar sesekali aku memberikan saran tentang masakan atau cara mengasuh Alia. Tapi bukankah itu karena aku peduli? Aku hanya ingin cucuku tumbuh dengan baik. Dan aku pikir pengalamanku sebagai ibu bisa membantu Sinta yang masih muda. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan pipi yang masih terasa nyeri. Budi sudah bangun dan terlihat sedang berbicara serius di telepon. Ternyata dia sedang bicara dengan adiknya yang adalah seorang pengacara. "Ratna, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja," kata Budi setelah menutup teleponnya. "Apa yang dilakukan Sinta adalah penganiayaan. Kita bisa melaporkannya ke polisi." Aku terdiam mendengar saran suamiku ini. Melaporkan menantu sendiri ke polisi? Itu akan membuat keluarga kami benar-benar hancur. Tapi di sisi lain, haruskah aku membiarkan perlakuan seperti itu begitu saja? Bagaimana dengan martabatku sebagai ibu dan ibu mertua? Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Aku ingin berbicara dengan Sinta secara empat mata, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada sesuatu yang dia pendam selama ini, masalah yang tidak pernah dia ungkapkan. Aku menghubungi Sinta melalui WhatsApp, memintanya untuk bertemu. Dia tidak membalas pesanku sama sekali. Aku coba hubungi berkali-kali, tapi pesanku hanya terlihat dibaca tanpa ada balasan. Rasanya seperti ditampar untuk kedua kalinya. Rendra datang lagi siang itu, kali ini sendirian tanpa Sinta. Wajahnya terlihat lelah. Matanya merah seperti habis menangis. "Ibu, aku mohon maaf," katanya sambil berlutut di depanku. Pemandangan itu membuat hatiku semakin hancur. "Rendra, bangun. Nak, ini bukan salahmu," kataku sambil membantu anakku berdiri. "Tapi aku perlu tahu, kenapa Sinta sebenci itu padaku? Apa yang sebenarnya terjadi?" Rendra terlihat ragu untuk menjawab. "Sebenarnya, Sinta merasa ibu terlalu mengontrol hidupnya," kata Rendra pelan. "Dia bilang ibu selalu punya komentar tentang segalanya. Cara dia mengurus rumah, cara dia mendidik Alia, bahkan sampai cara dia berpakaian. Sinta merasa tidak pernah cukup baik di mata ibu." Aku tertegun mendengar penjelasan ini. Apa benar aku selalu berkomentar? Aku mencoba mengingat kembali. Mungkin memang benar aku sering memberikan saran, tapi kupikir itu wajar. Atau mungkin cara penyampaianku yang salah? Tapi Ren, itu bukan alasan untuk menamparku di depan semua orang, kataku dengan suara bergetar. Jika dia punya masalah denganku, kenapa tidak dibicarakan baik-baik? Kenapa harus dengan cara sekasar itu? Rendra menggeleng. Dia juga tidak punya jawaban. Aku sudah coba bicara dengan Sinta. Dia bilang dia tidak menyesal melakukan itu. Malah dia bilang itu sudah lama dia ingin lakukan. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk dadaku. Jadi selama ini, selama 5 tahun, menantu perempuanku menyimpan kebencian sebesar itu padaku? Dan aku bahkan tidak menyadarinya? Aku merasa seperti orang bodoh yang tidak peka terhadap perasaan orang lain. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana," kata Rendra dengan suara putus asa. "Sinta mengancam akan bercerai jika aku memaksanya untuk meminta maaf pada ibu. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia memperlakukan ibu seperti ini." Mendengar kata cerai membuat dadaku sesak. Aku tidak ingin pernikahan anakku hancur karena masalah ini. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Aku membutuhkan penyelesaian yang tepat. Malam itu, aku duduk bersama Budi membicarakan situasi ini. Kami berdua setuju bahwa kami tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tapi kami juga tidak ingin merusak pernikahan Rendra dan Sinta. "Aku punya ide," kata Budi tiba-tiba. "Bagaimana kalau kita adakan pertemuan keluarga? Dengan kehadiran orang tua Sinta juga?
Mungkin dengan mediasi keluarga besar, kita bisa menemukan solusi yang baik untuk semua pihak. Ide itu terdengar masuk akal. Aku setuju dengan rencana Budi. Keesokan harinya, Budi menghubungi orang tua Sinta, menjelaskan situasi yang terjadi. Mereka terdengar syok dan marah ketika mendengar apa yang dilakukan anak mereka. Pertemuan keluarga dijadwalkan 3 hari kemudian di rumah kami. Aku menghabiskan waktu itu dengan mempersiapkan mental. Aku juga mencoba introspeksi diri, mengakui kesalahan-kesalahanku jika memang ada. Hari pertemuan tiba. Orang tua Sinta datang dengan wajah yang terlihat malu dan marah. Sinta datang dengan ekspresi yang masih sombong, seolah dia tidak merasa bersalah sama sekali. Rendra terlihat sangat tegang di antara semua orang. Pertemuan dimulai dengan ayah Sinta yang meminta maaf atas tindakan anaknya. Kami tidak mendidik Sinta untuk berperilaku seperti ini, katanya dengan nada menyesal. Kami sangat malu dengan apa yang terjadi. Tapi Sinta malah memotong pembicaraan ayahnya. Kenapa semua orang menyalahkan aku? Kenapa tidak ada yang mau mendengar keluh kesahku selama ini? Teriaknya dengan emosi yang meluap-luap. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan Sinta berbicara tanpa memotong. Aku ingin mendengar semua yang dia rasakan, semua yang dia pendam. Dan apa yang dia katakan selanjutnya membuat hatiku semakin hancur, tapi juga membuka mataku pada kesalahanku sendiri. Ibu tahu apa yang Alia bilang padaku seminggu lalu, kata Sinta dengan suara bergetar. Dia bilang, "Mama, kenapa Mama tidak bisa masak seenak Nenek? Nenek bilang masakan Mama kurang garam." Ibu tahu bagaimana rasanya mendengar anak sendiri meragukan kemampuanmu sebagai ibu. Aku tersentak. Aku memang pernah mengomentari masakan Sinta saat kami makan bersama, tapi aku tidak menyangka Alia mendengar dan mengulangnya pada ibunya. Rasa bersalah mulai muncul di dadaku, tapi aku masih belum bisa menerima cara Sinta mengungkapkan kemarahannya. Dan saat aku memutuskan untuk kembali bekerja setelah Alia masuk sekolah, ibu bilang apa? Ibu bilang seorang ibu yang baik harus di rumah untuk anak-anaknya. Lanjut Sinta sambil menghapus air matanya yang mulai mengalir. Ibu tidak tahu betapa kerasnya aku berusaha menyeimbangkan karir dan keluarga. Ibu Sinta, yang bernama Bu Dewi, ikut angkat bicara. Tapi Sinta, itu bukan alasan untuk menampar ibu mertuamu di depan orang banyak. Apapun masalahnya, ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Bu Dewi terlihat sangat kecewa pada anaknya. Sinta menatap ibunya dengan pandangan terluka. Jadi ibu juga menyalahkanku? Tidak ada yang mau mengerti posisiku. Tangisnya semakin keras. Aku sudah mencoba bicara baik-baik berkali-kali, tapi Ibu Ratna selalu merasa bahwa dia yang paling benar. Aku termenung mendengar tuduhan itu. Apa benar aku selalu merasa paling benar? Aku mencoba mengingat percakapan-percakapan kami sebelumnya. Mungkin memang benar. Setiap kali Sinta mencoba menjelaskan caranya sendiri, aku selalu berdalih, ibu lebih berpengalaman. Atau, ibu sudah membesarkan 3 anak. Budi melihat kebimbanganku dan menggenggam tanganku dengan erat. Ratna, mungkin kita perlu mendengar lebih banyak, bisiknya pelan. Aku mengangguk, meskipun masih ada luka yang dalam di hatiku. Sinta, kataku akhirnya dengan suara yang lebih tenang. Aku akui mungkin aku terlalu banyak berkomentar. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang terus terang kalau kamu merasa terganggu? Kenapa kamu biarkan sampai meledak seperti kemarin? Sinta tertawa pahit. Bilang? Aku sudah mencoba, Bu. Tapi ibu selalu punya pembenaran. Ini demi kebaikan Alia. Ini demi keharmonisan keluarga. Ibu cuma memberi saran. Aku lelah mencoba membuat ibu mengerti bahwa saranmu itu terasa seperti kritik yang tidak pernah berhenti. Rendra yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Tapi Sinta, kamu juga tidak pernah bilang padaku seberapa berat bebanmu. Kamu selalu bilang tidak apa-apa kalau aku tanya. Kenapa kamu pendam sendiri sampai sebegitu parahnya? Karena kamu selalu membela ibumu, teriak Sinta pada suaminya. Setiap kali aku mencoba mengeluh padamu tentang ibu, kamu selalu bilang, Mama cuma peduli, atau Mama tidak bermaksud jahat.
Kamu tidak pernah benar-benar mendengarku. Suasana menjadi semakin panas. Ayah Sinta, Pak Hadi, mencoba meredakan dengan mengangkat tangannya. Cukup. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu mencari jalan keluar yang baik untuk semua pihak. Aku menarik napas panjang. Sinta, aku minta maaf jika selama ini aku membuatmu merasa tidak nyaman. Aku minta maaf jika saran-saranku terdengar seperti kritik. Tapi apa yang kamu lakukan kemarin itu sangat menyakitiku. Bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Sinta menatapku dengan tatapan yang masih keras. Aku tidak akan meminta maaf atas tamparannya. Itu adalah akumulasi dari 5 tahun penindasan psikologis yang ibu lakukan padaku. Tapi aku minta maaf karena melakukannya di depan orang banyak. Permintaan maaf yang setengah hati itu membuat Budi marah. Setengah hati sekali permintaan maafmu. Sinta, kamu pikir dengan begitu semuanya selesai? Kamu sudah menghina istriku di depan keluarga besar, melukai harga dirinya. Bu Dewi ikut memarahi anaknya. Sinta, kamu harus meminta maaf dengan tulus. Apapun yang terjadi, kamu tidak berhak menampar ibu mertuamu. Kamu sudah memalukan keluarga kita. Tapi Sinta tetap keras kepala. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, aku tidak akan meminta maaf untuk tamparannya. Itu yang pantas Ibu Ratna dapatkan, kata Sinta dengan nada yang sangat keras kepala. Suasana ruangan menjadi mencekam. Semua orang terlihat syok dengan sikap Sinta yang tidak mau mengalah sama sekali. Aku merasakan kemarahan mulai memuncak di dadaku. Selama ini aku mencoba memahami, mencoba bersikap dewasa. Tapi sikap Sinta yang tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya membuatku muak. Baiklah kalau begitu, kataku dengan nada dingin yang tidak biasa. Jika kamu tidak bisa meminta maaf dengan tulus, maka aku akan mengambil langkah hukum. Lanjutku dengan tegas. Aku akan melaporkanmu ke polisi atas penganiayaan yang kamu lakukan. Dan mulai sekarang, aku melarangmu membawa Alia ke rumah ini sampai kamu bisa bersikap lebih baik. Pernyataanku membuat semua orang terkejut, termasuk Budi. Sinta terlihat pucat. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan mengambil sikap setegas ini. Rendra terlihat panik. Dia tahu bahwa situasi sudah benar-benar memburuk. Namun takdir sepertinya belum selesai menguji keluarga kami. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Bu Dewi dengan suara yang panik dan terengah-engah. Bu Ratna, tolong datang ke rumah sakit sekarang. Sinta mencoba bunuh diri. Dunia seakan berhenti berputar saat aku mendengar berita itu. Kami semua bergegas ke rumah sakit. Di sana aku melihat Sinta terbaring lemah dengan perban di pergelangan tangannya. Rupanya dia meminum obat tidur dalam jumlah banyak dan menyayat pergelangan tangannya. Untungnya Bu Dewi datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Sinta mengalami depresi berat yang sudah lama dia pendam. Terapi yang dia jalani selama 6 bulan ini justru membuka luka-luka lama yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Rasa bersalahnya karena menamparku, kehilangan kepercayaan Alia, dan hampir kehilangan pernikahannya membuat dia merasa tidak berharga lagi. Aku duduk di samping ranjang rumah sakitnya, memegang tangan Sinta yang dingin. Sinta, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sesakit ini? Tanyaku dengan air mata mengalir. Sinta hanya menatapku dengan mata kosong, seolah jiwanya sudah tidak ada lagi di sana. Aku pikir dengan terapi, semua akan baik-baik saja, bisik Sinta pelan. Tapi semakin aku menggali masalahku, semakin aku menyadari betapa rusaknya aku sebagai manusia. Aku menampar ibu mertua, aku membuat anak kandungku sendiri takut padaku, aku hampir menghancurkan pernikahanku. Aku tidak layak hidup, Bu. Mendengar kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menyadari bahwa masalah kami jauh lebih dalam dari sekadar konflik ibu mertua dan menantu. Ini tentang seorang wanita muda yang terlalu lama memendam lukanya, terlalu takut untuk meminta bantuan, dan akhirnya hancur di bawah beban yang dia pikul sendiri. Dengarkan aku baik-baik, Sinta, kataku sambil menggenggam tangannya lebih erat. Kamu bukan orang rusak. Kamu hanya manusia yang punya luka dan membuat kesalahan.
Kami semua pernah membuat kesalahan. Yang penting sekarang adalah kamu sembuh. Untuk dirimu sendiri, untuk Alia, untuk Rendra. Kami semua akan mendukungmu, termasuk aku. Untuk pertama kalinya sejak insiden tamparannya 6 bulan lalu, Sinta menangis dalam pelukanku dengan tulus. Bukan tangisan amarah atau tangisan penyesalan, tapi tangisan lega karena akhirnya dia tidak harus berjuang sendirian lagi. Dan saat itu aku menyadari bahwa sebagai keluarga, kami baru saja melewati ujian terberat dalam hidup kami, dan kami akan melewatinya bersama-sama, satu langkah pada satu waktu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita keluarga kami sampai akhir. Saya tahu ini adalah perjalanan emosional yang berat, penuh dengan air mata, kemarahan, penyesalan, dan akhirnya pengampunan. Cerita ini mengajarkan kita semua bahwa konflik dalam keluarga bisa terjadi pada siapa saja, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikannya bersama-sama. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jika kalian merasakan emosi yang sama seperti yang kami rasakan, saya mohon bantuannya untuk menekan tombol like atau suka pada video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel kami untuk terus berbagi cerita-cerita kehidupan yang nyata dan penuh makna seperti ini. Saya juga sangat ingin mendengar pendapat kalian semua. Apakah kalian pernah mengalami konflik serupa dalam keluarga? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Setiap komentar dari kalian akan saya baca dan saya hargai. Mari kita saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Dan yang paling penting, jika kalian belum subscribe channel kami, saya mohon dengan sangat untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan bergabung bersama keluarga besar channel kami, kalian akan mendapatkan cerita-cerita drama keluarga yang menarik, menyentuh hati, dan penuh pelajaran hidup setiap harinya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita baru yang kami upload. Ada banyak sekali kisah menarik lainnya yang menunggu untuk dibagikan kepada kalian semua. Kisah tentang pengkhianatan, pengampunan, cinta, dan perjuangan hidup yang akan membuat kalian terharu dan terinspirasi. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan emosional ini bersama kami. Dukungan kalian berupa like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman sangat membantu channel kami untuk terus tumbuh dan berbagi lebih banyak cerita yang bermakna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan mental kalian, dan ingatlah bahwa dalam keluarga, komunikasi dan pengertian adalah kunci dari segalanya. Salam hangat dari kami, dan sampai bertemu lagi.